Pernah kebayang nggak di Gorontalo ada sebuah pesan suci yang dari dulu sampai sekarang sama sekali nggak boleh diubah. Pesan ini selama ratusan tahun jadi semacam penjaga seluruh tatanan masyarakat di sana. Nah, apa sih isinya dan kenapa bisa sesakral itu? Nah, semuanya itu berpusat pada puisi kuno ini, sebuah wasiat yang diturunkan oleh para bangsawan pendukung raja. Coba kita resapi baik-baik, karena di dalam bait-bait ini ada sebuah peringatan yang, wah, serius banget. Dan ini dia terjemahannya. Lugas banget ya, langsung ke intinya tanpa basa-basi. Pesan ini itu hukum, mutlak, nggak bisa diubah atau diutak-atik. Kalau nekat dilanggar, hukumannya bukan cuma sanksi sosial biasa, tapi langsung karma dan dosa. Ini kan langsung bikin kita mikir ya, kok bisa sih sebuah pesan punya kekuatan yang sedahsyat ini? Apa yang membuatnya begitu suci sampai-sampai menentangnya itu sama aja dengan mengundang kutukan? Oke, untuk bisa membongkar misteri ini, kita harus mulai dari pondasinya dulu. Kita perlu paham fondasi filosofis yang menopang seluruh struktur kekuasaan di Gorontalo. Kuncinya ada di sini. Prinsip utamanya itu, adat di Gorontalo nggak dibuat asal-asalan. Setiap aturan adat harus sejalan dengan hukum agama, dan hukum agamanya sendiri harus bersumber langsung dari kitab suci. Jadi bisa kita lihat ya, ada semacam hierarki yang jelas banget. Di level paling bawah ada adat, hukum kebiasaan sehari-hari. Di atasnya yang jadi landasannya ada syara atau hukum agama. Dan di puncaknya, sumber dari segala sumber adalah Kitabullah. Jadi setiap tingkatan itu dapat pengesahannya dari tingkatan yang lebih tinggi. Tapi kan, hukum setinggi apapun butuh orang untuk menjalankannya, betul? Nah sekarang, kita beralih dari filosofi ke manusianya. Kita akan lacak, siapa sih yang dianggap berhak memegang otoritas suci ini? Kalau kita telusuri menurut silsilah dan kepercayaan yang dipegang teguh di Gorontalo, semua otoritas yang sah di dunia ini itu bermuara pada satu titik awal, Nabi Muhammad SAW. Dari beliau, garis keturunan suci ini kemudian berlanjut, salah satunya melalui cucu beliau, Sayyidina Hussein. Dari sinilah jalur keturunan yang kita kenal sebagai para sayyid atau ahlul bait itu dimulai. Seiring berjalannya waktu, para keturunan ini mulai menyebar ke arah timur, sampai ke berbagai wilayah di Nusantara. Dan salah satu tokoh kunci dalam penyebaran ini adalah Jumadil Kubro, yang dipercaya sebagai leluhur dari banyak wali dan bangsawan di kepulauan ini. Dan akhirnya sampailah garis keturunan ini di Gorontalo. Disinilah muncul tokoh utamanya, Sultan Zainal Abidin. Beliau inilah yang diyakini sebagai Raja Islam pertama Gorontalo dan yang kemudian membentuk struktur kebangsawanan yang disebut Tahuda. Oke, kita udah punya fondasi hukumnya. Udah punya juga garis keturunannya yang jelas. Sekarang gimana sih sistem ini benar-benar bekerja dalam pemerintahan sehari-hari? Dan di sini nih, ada yang unik. Ternyata, kebangsawanan Gorontalo itu terbagi jadi dua cabang. Pertama, ada Tahuda Lo Ilato. Ini keluarga inti kerajaan yang memegang tahta. Tapi yang gak kalah pentingnya, ada Tahuda Lo Panggoba. Mereka ini adalah keluarga-keluarga bangsawan yang tugasnya justru menopang kekuasaan raja. Dan jangan salah, peran para penggoba ini bukan main-main loh. Mereka ini adalah penasihat strategis raja, mereka yang pimpin pasukan, mereka yang jadi jembatan antara istana dan rakyat. Dan yang paling penting ya, mereka inilah yang memastikan hukum adat dan agama itu benar-benar tegak di masyarakat. Ini bukan cuma gelar kehormatan kosong ya. Para panggoba ini memegang jabatan-jabatan kenegaraan yang sangat penting dengan fungsi yang spesifik. Contohnya Jogugu, yang perannya mirip Perdana Menteri, atau Kimalaha, semacam kepala distrik. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, apa yang kita saksikan di Gorontalo ini bukanlah sebuah sistem yang tunggal. Ini adalah sebuah perpaduan, sebuah sintesis budaya yang luar biasa unik dan kompleks. Ini tuh kayak resep masakan sebuah kerajaan ya. Bahan dasarnya adalah warisan lokal asli Gorontalo. Terus diaduk dengan bumbu utamanya, yaitu prinsip-prinsip ajaran Islam. Ditambah lagi pengaruh kuat dari Kesultanan Ternate dan bahkan ada sedikit aroma dari jaringan Kesultanan Utsmaniyah yang lebih jauh lagi. Nah, inilah yang membawa kita balik lagi ke puisi di awal tadi. Sekarang semuanya jadi masuk akal kan? Peringatan Didubuli, tidak bisa diubah, itu bukan sekedar saran atau nasihat bijak. Itu adalah perintah mutlak. Kenapa? Karena mengubahnya berarti menentang hukum ilahi, mengingkari garis keturunan suci, dan ujung-ujungnya
mengancam kestabilan seluruh kerajaan. Ini bikin kita berpikir lebih jauh lagi. Ternyata, tradisi-tradisi kuno tentang otoritas ilahi dan pentingnya garis keturunan, seperti yang kita lihat di Gorontalo, mungkin masih terus hidup dan membentuk cara kita memandang siapa yang pantas jadi pemimpin dan bagaimana identitas sosial kita terbentuk di banyak budaya lain di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.